Pernahkah kamu bertanya, sebelum Buddha menjadi Buddha, siapa dia? Dan setelah ia tercerahkan, siapa yang sebenarnya tersadar? Apakah Siddhartha yang mencapai pencerahan? Atau pencerahan itu muncul saat tak ada lagi Siddhartha? Pertanyaan sederhana, tapi cukup untuk membuat seluruh dunia batinmu berhenti sejenak. Bayangkan, malam yang sunyi, angin menyentuh dedaunan pohon bodi, dan bintang-bintang menggantung diam di langit India kuno. Di bawahnya, seorang manusia duduk. Bukan raja, bukan dewa, bukan utusan, hanya manusia yang berhenti berlari dari dirinya sendiri. Ia telah mencoba segalanya, menyiksa tubuh, menolak makan, mencari guru, menyelami penderitaan. Namun malam itu, ia berhenti. Ia duduk diam dan berjanji pada dirinya sendiri, tak akan bangkit sebelum kebenaran tampak. Bukan karena ambisi, tapi karena kejujuran yang menembus batas diri. Dan ketika ia berhenti mencari, ketika tak ada lagi yang ingin dicapai, hening itu lahir. Tak ada aku yang menunggu. Tak ada aku yang berjuang. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang melihat apa adanya. Dan di momen itulah Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Bukan karena ia memperoleh sesuatu, tapi karena ia berhenti menjadi seseorang. Sejak itu, dunia memanggilnya yang tersadar. Namun sadar dari apa? Dari mimpi panjang bernama aku. Dari kelekatan pada pikiran yang ingin mengontrol segalanya. Kita ingin bahagia, tapi menolak kesedihan. Kita ingin cinta, tapi takut kehilangan. Kita ingin hidup selamanya, padahal segalanya terus berubah. Dan di sanalah penderitaan tumbuh. Karena kita menolak kenyataan yang sedang ada. Namun Buddha tidak menyuruh kita lari dari dunia, tidak menyuruh menolak kehidupan. Ia hanya mengajak kita melihat apa adanya, tanpa melekat, tanpa menolak. Seperti cermin yang memantulkan segalanya, tapi tidak menyimpan apapun. Ketika kesadaranmu menjadi seperti itu, hidup tak lagi menjadi beban. Setiap napas menjadi guru, setiap luka menjadi pengingat, setiap senyum menjadi bentuk cinta tanpa alasan. Namun setelah semuanya hening, pertanyaan paling dalam tetap tersisa. Siapa sebenarnya yang tersadar? Apakah Siddhartha yang tercerahkan? Atau pencerahan itu muncul ketika tak ada lagi Siddhartha? Buddha bukan nama seseorang. Ia adalah keadaan batin yang tak lagi terikat oleh nama apapun. Ia tak lahir, tak mati, tak datang, tak pergi. Karena datang dan pergi hanya terjadi di pikiran yang masih membelah dunia menjadi dua. Yang tercerahkan bukanlah manusia luar biasa, melainkan kesadaran itu sendiri yang akhirnya menyadari dirinya tanpa bentuk. Saat itu, tak ada lagi aku dan mereka, tak ada lagi hidup dan mati. Yang ada hanyalah proses mengalir tanpa pusat, tanpa arah, tanpa siapapun yang mengalami. Kita menyebutnya pencerahan,
tapi itu bukan sesuatu yang didapat. Tidak ada aku yang bangun, karena aku itu sendiri adalah mimpi. Yang terjaga hanyalah kesadaran murni yang sejak awal tidak pernah tidur. Bayangkan air yang beriak. Setiap riak berpikir dirinya berbeda, tapi ketika ia berhenti menganggap dirinya terpisah, ia menyadari, aku bukan riak, aku air itu sendiri. Samsara dan nirwana bukan dua hal yang berbeda. Samsara hanyalah nirwana yang belum disadari. Seluruh ajaran Buddha bukan perjalanan mencari, melainkan proses kehilangan ilusi. Begitu kamu sampai di seberang, jembatan itu pun lenyap. Tak ada pencerahan, kamu hanya ada. Di titik itu, tak ada lagi Buddha, tak ada murid, tak ada ajaran. Yang tersisa hanyalah keheningan yang sadar. Namun dunia hari ini sering terjebak pada bentuk. Kita menghormati sosoknya, menghafal katanya, namun kadang lupa merasakan sunyi yang ia tunjukkan. Kita berbicara tentang Buddha, tapi jarang diam cukup lama untuk mendengarkan Buddha yang sedang bernapas di dalam dada kita. Setiap kali kamu berhenti mengejar, setiap kali kamu melepaskan, setiap kali kamu berkata dalam hati, cukuplah, biarkan segalanya sebagaimana adanya. Di sanalah Buddha lahir, bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Buddha tidak menuntut iman, tapi mengajak untuk melihat. Buddha tak mengajarkan agama, tapi jalan pulang yang tak berarah. Dan ketika kamu berhenti menjadi siapapun, kamu tak lenyap. Kamu justru menjadi segalanya. Seperti ruang yang menampung awan, tapi tak terikat pada satupun awan yang lewat. Itulah sifat sejati kesadaranmu, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa lahir, tanpa mati. Buddha bukan seseorang yang hidup 2500 tahun yang lalu. Ia adalah kesadaran yang sedang mendengarkan ini sekarang. Mari kita renungkan bersama, tanpa debat, tanpa keyakinan buta. Tulislah di kolom komentar, apa arti tersadar bagimu? Karena mungkin perenunganmu jauh lebih dalam dari kata-kata ini. Kita tak sedang mengajar atau diajar, hanya saling mengingatkan bahwa di balik nama Buddha ada keheningan yang sejak awal sudah menjadi dirimu yang sejati. Namo Buddhaya.